Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi unzila fihil Qur'an hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat Jembermu, Muhammadiyah itu lahir 1912 dan hidup sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu pengkaderannya terus dan terus. Tidak seperti itu saja, tetapi Muhammadiyah mampu menjadi satu-satunya organisasi organisasi yang menusantara. Artinya ada dari Sabang sampai Merauke. Sebuah pertanyaan yang layak kita angkat adalah bagaimana sistem pengkaderan di Muhammadiyah itu, khususnya yang menyangkut di lapisan bawah, yaitu yang di tingkat cabang dan di tingkat ranting. Maka pada kesempatan ini telah hadir di tengah forum kita di Jembermu Podcast ini Ustadz Haji Kusno M.Ag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Mas Heri, kita ketemu lagi di forum yang istimewa ini. Bulannya Ramadan. Iya. Tanggalnya lupa saya. 12. Iya, 12 ya. Tetapi lebih istimewa lagi, kita tidak membahas Ramadan, tetapi membahas tentang pengkaderan. Iya, alhamdulillah. Berarti ada kelangsungan dan kesempurnaan perjalanan. Iya. Ya. Karena itu yang sering dikhawatirkan oleh para nabi itu kan penerusnya. Ya. Sehingga ketika mereka itu sudah mendapat penerus, ada kebahagiaan tersendiri. Ya. Nah, barangkali juga di dalam apa yang mau dibicarakan ini kayaknya terkait dengan bagaimana perjuangan itu tidak berhenti, tetapi bisa terus-menerus berjalan. Ya. Kata pejuang, gugur 1, tumbuh 1000. Ya. Ustadz, sebetulnya karakteristik kader yang bagaimanakah di perserikatan kita ini yang siap diterjunkan untuk kemajuan PJM dan PRM? Karena demikian Ustadz, jumlah kecamatan kita itu 31, PJM kita 25, sehingga masih kurang 6. Itu PJM, pimpinan cabang Muhammadiyah. Belum lagi pada tingkat yang lebih bawah, yaitu tingkat ranting. Sekali lagi Ustadz, karakteristik bagaimanakah kader yang bisa diajak mengembangkan PJM dan PRM? Ya, jadi berbicara mengenai pengembangan dakwah, ya. Jika dakwah itu dimaknai sebagai seruan-seruan, ajakan-ajakan untuk menuju perbaikan hidup, ya, sehingga kehidupannya tambah lama, tambah sempurna, mendekati yang ideal. Ya, tentu ketika kita bicara Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, kita harus mengakui dengan jujur bahwa di dalam perjalanan yang mesti dilalui itu ada tantangan, ada rintangan. Yang tantangan-rintangannya itu tentu nanti akan kita eksplor pada berikutnya, tetapi semua bergantung kepada bagaimana kualitas masing-masing warga Muhammadiyah itu sendiri di dalam bermuhammadiyah yang baik dan benar. Karena tipologi ini atau tipikal daripada warga inilah menentukan corak dinamika gerakan berikutnya. Jadi ketika orang mengatakan air cucuran atap jatuh tidak jauh dari pelimbahannya,
atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu ya. Atau orang mengatakan kacang itu ikut lanjaran. Nah, istilah-istilah itu sebenarnya lebih mengarah kepada satu pola atau tipe. Ketika kita itu mengharap sesuatu yang hebat, maka pribadi-pribadi itu harus hebat dulu. Artinya apa? Generasi pelanjut penerus perjuangan akan hebat ketika orang-orang tua yang sedang berproses saat itu memiliki kehebatan juga. Ya. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa bagaimana sih sebenarnya prototipe yang harus dilakukan dalam proses pengkaderan di dalam pengembangan dakwah ini, ya semua harus menjadikan dirinya sebagai kader. Ya, karena tadi itu besar kecilnya kader, militan atau meletannya kader itu sangat ditentukan oleh embrionalnya. Ya, embrion paling dekat ya mereka warga persyarikatan itu sendiri. Nah, karena itu di dalam muktamar yang terakhir kemarin itu kan sudah disepakati ada menjadikan keluarga sebagai basis perkaderan. Karena justru ini yang sedang kita kita impikan, baiti jannati. Bagaimana rumah itu menjadi tempat yang membahagiakan setiap anggota keluarganya, kemudian tumbuh subur nilai-nilai yang baik, yang kemudian digunakan mempengaruhi individu di luar rumah itu, lalu terjadilah proses dakwah secara berkesinambungan, saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan akhirnya potensinya tetap berbasis keluarga yang berkualitas. Jadi yang paling menentukan itu dari rumah, dari orang tua, betul, dari bapak, dari ibu. Kalau kita kembalikan kepada kacang ora ninggal lanjaran tadi. Tetapi kita itu kan tercipta, anak-anak kita itu kan tercipta untuk zamannya, Ustaz, bukan untuk kita. Seringkali kita salah memaknai bahwa kita mencetak kader itu sesuai dengan kemauan kita, padahal mereka itu besar menurut zamannya. Nah, itulah kehebatan daripada ideologi kita. Ideologi Muhammadiyah itu kan mengajarkan bahwa yang hendak kamu melakukan, yang hendak kamu tuju adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu betul-betul menjadi nilai yang tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat. Jika masyarakat itu ada kumpulan daripada individu yang satuan terkecilnya namanya keluarga, maka sudah semestinya tumbuh kembangnya nilai-nilai Islam itu harus berbasis dari keluarga tadi. Nah, kalau kemudian ada yang menyebut bahwa anak itu diciptakan untuk zaman mereka, bukan zaman kita, itu tidak salah. Tetapi prospek yang akan dihadapi oleh anak-anak itu dalam keyakinan keagamaan kita sudah diberitahukan. Artinya apa? Referensi yang menunjukkan bahwa tantangan yang akan dihadapi di masa depan, kemudian sumber daya yang harus kita cetak di masa kini untuk mencipta sumber daya yang bisa eksis, bisa tumbuh kembang di masa yang akan datang, itu juga sudah ada. Nah, jadi konsep dasar inilah yang kemudian ada istilah cara terefektif untuk membentuk kader adalah mewariskan nilai-nilai ber-Islam yang benar dengan cara yang benar dan tepat kepada generasi berikutnya tadi itu. Sobat Jembermu, jadi kalau kita ingin punya kader di PJM, PRM, tetap basisnya adalah di keluarga. Kalau boleh kita mencari kristalisasi dari peran keluarga untuk pengkaderan PJM dan PRM, maka kira-kira kalau dikristalisasi apa saja, Ustaz? Ya, begini. Ketika kita ingin menjadikan keluarga itu sebagai basis perkaderan, tentu yang pertama keteladanan dari orang tua itu menjadi penting. Nah, keteladanan orang tua ini menjadi penting. Nah, untuk bisa orang tua jadi teladan, berarti dia harus memberikan sesuatu yang lebih dari anggota keluarga lainnya. Bagaimana anak bisa meniru, bagaimana kemudian orang-orang yang menjadi anggota keluarga bisa meniru, kalau konsistensi daripada orang tua ini, ayah utamanya sebagai imam dalam keluarga itu
tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu lagi-lagi ketika keluarga itu kita jadikan basis sebagai perkaderan, selain daripada imamnya bagus, maka harus dibentuk relasi, hubungan yang harmoni dari anggota keluarga itu. Istilahnya itu di dalam keluarga mesra, ketika keluar di luar keluarga juga harmonis. Kadang-kala ada orang kelihatannya dalam keluarga akur, tetapi begitu keluar kalimatnya berbeda. Antar suami, istri, anak itu berbeda. Nah, ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan. Makanya saya bilang harmoni antar anggota keluarga tadi itu. Dan kalau boleh saya jujur, dan mungkin juga beberapa orang bisa membenarkan, bahwa banyak sekali bapak-bapak ini yang tidak bisa menelurkan kadar-kadar untuk perserikatannya. Ya. Ini yang paling prihatin, dan ternyata setelah saya seusia sekarang ini, baru berapa ya sekian lah umur saya. Ternyata mengkader, dalam tanda kutip mengkader anak wong dengan mengkader anak dewi, ternyata kok ya lebih sulit ngader anaknya sendiri. Gimana Ustadz itu? Ya, makanya ketika basis keluarga itu sudah kita sadari, sehingga semua warga itu punya kesadaran diri, tidak menggantungkan. Apa artinya kesadaran diri tadi? Akulah yang mencetak kader-kader itu, bukan mereka. Nah, kesadaran kolektif dalam keluarga ini penting. Kalau toh kemudian belum mampu, ya kita tidak menafikan, jangankan kita. Wong Nabi aja yang nggak ada yang gagal untuk mengkader anak menjadi penerusnya, kan begitu ya. Nah, tapi bukan pembenar juga. Gitu ya. Nah, maka di putusan muktamar juga diberikan alternatif, namanya dakwah komunitas. Iya. Jadi ketika tadi katakanlah keluarga ini belum bisa optimal untuk membentuk kader yang militan, kader yang unggul, maka ada proses sosialisasi dan internalisasi nilai melalui komunitas-komunitas tertentu. Nah, komunitas tertentu misalkan kita ada namanya ikatan pelajar, ada ikatan mahasiswa, ada pemuda, ada nasiah, dan seterusnya sampai AW dan tapak suci misalkan. Nah, bahkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di lapangan itu diadopsi, kemudian diwadahi. Diadopsi itu pengertiannya apa? Kita kadangkala menggunakan rumusan tertentu, tetapi di lapangan berbeda antara rumusan dengan kenyataan itu. Maka kenyataan ini tetap harus diwadahi. Tidak boleh kemudian nggak cocok dengan rumusannya kita tinggalin, tidak. Maka ketika kita ingin melahirkan kader yang militan tadi itu, selain rumahnya itu bagus, kita bikin milieu-milieu daripada komunitas itu juga bagus. Bernilai Islam yang sebenarnya tadi itu. Nah, sekarang problemnya adalah tata sosial kita, tata budaya kita. Jadi bagaimana budaya, bagaimana sistem sosial yang berkembang di luar keluarga, itu sangat berpengaruh kepada pembentukan karakter daripada individu. Nah, kalau ini maka sekali lagi ada namanya gerakan untuk membentuk kader melalui komunitas. Nah, kadang-kadang agak berbeda. Ya katakanlah Pak Eri selama ini berada di lembaga dakwah khusus, katakan begitu ya. Mengamati orang-orang berkebutuhan khusus, tidak mungkin diperlakukan sama pada orang-orang yang umumnya atau normal. Nah, tetapi apapun wujud mereka, itu adalah anak manusia yang harus dipahamkan mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Dan dia harus dimanusiakan agar jadi manusia. Kan begitu. Nah, anak-anak kita tadi yang di dalam rumah tidak bisa untuk kita bina secara khusus, maka pembinaannya kita salurkan melalui komunitasnya tadi itu. Nah, kalau setiap komunitas ini kemudian melakukan gerakan sesuai dengan identitasnya, identitas tadi itu sebagai wadah gerakan, saya yakin bahwa generasi yang akan lahir ada generasi yang lebih baik daripada generasi yang tak ada ini. Tapi kalau tidak, ya boleh jadi akan lebih buruk. Ya. Karena kontrolnya tidak seketat ketika di rumah. Kontrolnya itu. Tapi di saat ada kesamaan
kecenderungan, ada kesamaan sifat, biasanya tumbuhnya semakin cepat. Gitu. Jadi kalau di rumah itu mungkin karena sungkan macam-macam antara relasi orang tua, anak, kemudian saudara terlalu ketat, maka ketika ada di komunitas longgar hubungan-hubungan itu. Longgar ini sangat memungkinkan untuk tumbuh lebih bagus daripada ketika di rumah. Tapi juga boleh jadi tumbuh semakin buruk tergantung sistem nilai dari komunitas yang ada. Makanya kita di gerakan ini menempatkan bahwa dakwah komunitas itu menjadi penting. Karena itu ada sistem, harus dipantau. Oleh siapa? Oleh semua orang-orang yang menginginkan komunitas sebagai bagian daripada penyiapan generasi penerus. Dan lewat komunitas itulah kita bisa mengembangkan ideologi. Ya, kalau saya mengamati bagaimana ideologi itu bisa menyatu dengan diri kita kalau nilai-nilai itu tidak membudaya menjadi internalisasi pada diri kita itu. Betul. Jadi seperti itu adanya. Ustadz, kita teruskan ya. Jadi ada keteladanan atau hubungan yang harmonis. Kemudian bisa ditambahkan tadi Ustadz. Jadi sebuah rumah tangga yang bisa menjadi tumbuh kembangnya kader Ustadz. Iya. Jadi dengan adanya harmonisasi hubungan internal dalam keluarga itu ada kepuasan yang diperoleh masing-masing individu. Jadi anak puas, jadi orang tua puas, jadi anggota famili keluarga puas. Nah, kepuasan ini akan mendorong kreativitas, akan mendorong inovasi. Sehingga ketika kita tadi menyebut misalkan lah anak itu kan dicipta harusnya untuk zaman anak itu. Iya, justru ketika ada kepuasan dalam sistem sosial di keluarga tadi, ada lompatan-lompatan kreativitas anak. Nah, sehingga apa? Relasi yang bagus tadi, hubungan yang harmonis itu tidak mengekang terhadap potensi-potensi tumbuh kembangnya kemampuan yang ada pada masing-masing anggota keluarga kita. Ada apresiasi, ada penghormatan. Ibu punya keahliannya dikembangkan. Ya katakan kalau ibu keahliannya masak gitu ya, bagaimana masak itu yang kemudian menimbulkan kerinduan bagi anak-anaknya. Masakannya menjadi khas, tidak bisa untuk dicari di luar dan diminati oleh anaknya. Sehingga ini menjadi hal yang luar biasa. Anak menyanjung masakan ibunya. Nah, kalau kita perlebar bahwa rumah tangga itu PRM, rumah tangga itu PCM. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Nah, kalau sudah berkembang ada komunitas tadi, kita meningkat dari kesadaran pribadi sebagai warga pergerakan, punya kewajiban, saya berkewajiban untuk membentuk generasi ini. Kemudian secara kolektif, kesadaran bersama dalam satu rumah tadi itu, kemudian muncul ada minimal 15 orang katakan gitu. Iya. Mereka punya kemauan yang sama, punya pemahaman yang sama, bagaimana supaya keberislaman itu bisa terawat dengan baik saat ini dan melahirkan generasi-generasi yang unggul dalam merawat keberislaman pada zamannya nanti. 15 orang minimal ini kemudian mereka berkumpul, membentuklah yang namanya pimpinan ranting, katakan begitu. Itu tetap komunitasnya ada di ranting. Ya, nah, ketika di ranting tadi itu lalu disolidkan dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu kan sifatnya adalah seni untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang diinstruksikan dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga di situ ada fungsi manajemen, ada pembagian tugas macam-macam, jauh lebih kompleks lagi. Sehingga apa? Tujuan-tujuan tadi terhimpun dalam satu kesadaran bahwa Islam yang sebenarnya, nilai-nilai Islam ini harus tumbuh kembang dalam kehidupan kita bersama. Yuk kita bikin jamaah ini, bikin komunitas ini. Lalu mereka yasudu ba'dun ba'dun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang tua dengan kendala di lapangan masing-masing keluarga, dia berhimpun. Lalu bercerita pengalaman masing-masing. Nanti anak juga begitu, bercerita di antar anak mengenai bagaimana kehidupan yang ada di keluarga. Nah, kalau sistem sel yang demikian ini bisa berjalan, maka efektivitasnya akan lebih baik untuk mencapai target bahwa generasi yang akan atau kader yang akan itu akan lebih militan dan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Iya.
Kalau kita kembali ke Jember, ini masih kurang 6 kecamatan yang belum. Iya. Termasuk Umbulsari. Insya Allah Umbulsari belum ada. Kemudian Jombang. Oh, Jombang sudah ada Ustaz. Ada, Jombang sudah. Nah, maaf, ini langkah-langkah LPCR yang sudah dilakukan untuk menjadikan bibit atau embrio tumbuhnya cabang ini bagaimana Ustaz? Ya. Jadi gini, kita ini kan punya jurus la ikraha fiddin. Keberagamaan itu bukan hal yang dipaksakan. Kita bukan partai, kita bukan ormas lain. Tetapi kita itu esensinya adalah mengamalkan dan meneladankan nilai utama Islam sehingga kehidupannya rahmah itu bisa dirasakan oleh semua pihak, baik yang mengerjakan maupun orang-orang yang hidup dengan mereka. Ya. Nah, karena konsep dasarnya ini adalah seperti itu, maka dakwah yang dilakukan pun dakwah yang sifatnya sukarela. Tidak ada pemaksaan di dalam proses dakwah itu. Nah, maka kalau kita melihat dari sisi yang demikian, serapi apapun organisasi sebagai bangun daripada pergerakan, itu sangat ditentukan oleh seni mempengaruhi tadi itu, kepemimpinannya tadi itu. Jadi bagaimana pemimpin di level-level yang ada itu, katakan tadi kalau di rumah itu saya anggap itu kewajiban individu, kemudian mereka itu membentuk perkumpulan di tingkat ranting. Nah, di tingkat ranting inilah mereka mensolidkan apa yang harus saya lakukan terkait dengan pewarisan nilai-nilai kepada generasi yang akan datang. Nah, ketika ranting ini sudah solid, kemudian tumbuh lagi ranting yang ada, sekurang-kurangnya 3 ranting, kemudian dia membentuk cabang, katakan begitu. Ya, nah, ketika ada cabang, lalu muncul daerah. Nah, daerah muncul wilayah muncul pusat. Nah, problem yang kita hadapi sebenarnya kadangkala kewajiban secara individual tadi itu tidak jalan, menuntut sistem yang ada di dalam kepemimpinan itu berjalan. Padahal sekali lagi sistem kepemimpinan tadi itu hanya tempat untuk mensolidkan. Gimana bisa solid kalau individunya tidak memiliki jiwa-jiwa agresif. Nah, agresif pengertiannya sudah progresif ya. Jadi jiwa-jiwa untuk maju, jiwa-jiwa untuk berkembang. Nah, oleh karena itu, upaya yang dilakukan secara organisatoris jelas. Misalkan dalam musda kita putusin, sekurang-kurangnya tahun ini kita harus sudah punya 80% dari wilayah kita itu ada ranting atau ada cabangnya. Nah, tinggal lihat kalau 25 dibanding dengan 31 itu isi berapa. Ternyata masih kurang. Masih 70-an. Ternyata untuk mencapai 20 kurang 10 masihan. Tapi LPCR, Lembaga Pengembangan Ranting dan Cabang itu sudah berupaya membuat strategi-strategi. Dan strategi dakwah itu memang tidak mudah. Beda dengan strategi dagang. Untung ruginya bisa diukur saat itu. Aku rugi jelas, aku badi jelas. Tapi kalau sudah gerakan dakwah itu sekarang orang dispirit, disuntik, diinjek, dimotivasi, oke. Begitu kita tinggal melemah lagi. Nah, sehingga begitu kita kembali ke tempat itu, seperti kita memulai dari awal lagi. Hampir kendala yang seperti itu muncul di tengah-tengah lapangan. Kenapa? Karena tadi itu secara individual belum memiliki kesadaran bahwa akulah yang mencetak, akulah pelakunya. Sedangkan kepemimpinan hierarkis itu untuk mensolidkan, mengkonsolidasi supaya kalau ada tantangan eksternal, cara menghadapinya itu bisa dilakukan dengan bersama-sama. Nah, lalu menjelma menjadi sistem jamaah itu. Nah, Sobat Jembermu, kiranya sudah cukup ya. Sebetulnya kalau kita bicara cukup belum, karena proses dinamika pengkaderan itu tidak akan berhenti. Geraknya masyarakat sesuai dengan geraknya dinamika pengkaderan. Ya, kita menjadi tahu bahwa kalau kita ingin PCM kita kuat, PRM kuat,
maka yang paling berpengaruh adalah pada tingkat keluarga. Tetapi belum mantap kalau Ustadz kita belum memberikan kata-kata yang bijak, kata yang akhir dari pertemuan ini. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Sebenarnya terkait dengan perkaderan itu lebih ditentukan oleh sejauh mana kita itu memiliki rasa khawatir. Ya, rasa khawatir untuk pelemahan-pelemahan dalam kehidupan yang akan. Nah, tapi rasa khawatir ini jangan dimaknai pesimis. Tapi khawatir ini mendorong kita untuk lebih progresif tadi itu. Karena itu, jikalau individu yang ada di keluarga itu punya komitmen tinggi dalam rangka untuk membentuk kader yang militan, saya yakin dalam kehidupan kepemimpinan di ranting, di cabang, di daerah dan seterusnya itu juga akan memiliki kualitas yang bagus. Ya. Jadi mari kita berupaya untuk menjadikan diri kita adalah tempat tumbuh subur lahirnya kader-kader itu, bukan orang lain. Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Sobat Jembermu, itulah dialog kita. Maka mari kita memberikan ruang gerak yang cukup untuk tumbuh kembangnya kader-kader kita. Kita ingat, sekalipun pengaderan tidak jalan, tetapi terus kita mengkader diri kita sendiri. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.